menyelesaikan persamaan kuadrat. Jadi pada saat kita belajar tentang persamaan kuadrat ini, kita harus tahu bahwa bentuk daripada persamaan kuadrat itu adalah seperti ini. Y sama dengan AX kuadrat ditambah sama BX ditambah sama C. Jadi dalam hal ini B-nya sama dengan 0 boleh, C-nya sama dengan 0 boleh, tapi A-nya sama dengan 0 itu nggak boleh ya. Jadi bentuk persamaan kuadrat ini selalu ada angka untuk koefisien daripada X kuadrat. Jadi ini adalah bentuk dasarnya. Pada saat kita mau menyelesaikan bentuk daripada persamaan kuadrat, ada 3 cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu adalah yang pertama, caranya adalah melakukan pemfaktoran, tapi nggak semuanya bisa dilakukan pemfaktorannya. Jadi kita harus tahu yang mana dia yang bisa dilakukan penyelesaian dengan cara pemfaktoran. Yang kedua adalah dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Kita nanti akan ambil sesi yang agak lebih panjang untuk melengkapkan kuadrat sempurna ini, karena melengkapkan kuadrat sempurna ini agak susah sedikit. Terus kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan rumus yang ini adalah namanya adalah rumus ABC. Ya, dalam hal ini dia nyambung sama variabel-variabel yang ada di atas itu. Oke, saya masuk ke materi tentang pemfaktoran. Jadi di sini kalau misalkan kita mau menyelesaikan pakai cara pemfaktoran, berarti harus bisa melakukan pemfaktoran ya. Kalau misalkan lupa, lihat lagi di cara melakukan pemfaktoran di kelas 8 semester 1. Jadi di situ ada video khusus untuk bagaimana caranya melakukan pemfaktoran. Saya langsung ambil contoh untuk menjelaskan dengan cara pemfaktoran ini. Misalnya saya punya satu persamaan kuadrat. Dalam hal ini saya pakai untuk yang koefisien X kuadratnya sama dengan 1 ya. Maksudnya yang gampang dulu. X kuadrat ditambah sama 5X minus 14. Jadi kalau misalkan kita mau menyelesaikan dengan cara pemfaktoran, berarti kita faktorin dulu X berapa hasilnya. Ya seperti biasa, ini itu adalah hasil kali. Terus kemudian kita tinggal nyari tahu hasil jumlahnya adalah 5. Jadi di sini min 14 itu ada angkanya itu berapa sama berapa, yang nanti kalau misalkan dia ditambah hasilnya itu adalah plus 5. Nah, dalam hal ini adalah 7 sama 2. Jadi 7-nya itu positif, 2-nya itu adalah negatif. Nah, kemudian kita tinggal tulis di sini X plus 7 X min 2 sama dengan 0. Nah, kalau dia sudah sama dengan 0, berarti kita bisa tulis ini sama dengan 0, terus kemudian ini sama dengan 0. Jadi nulisnya kayak seperti ini. X plus 7 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Jadi di sini kita bisa ketemu X-nya, ini tinggal pindah ke sebelah kanan, min 7, terus kemudian kita X-nya 2-nya dipindah sebelah kanan, berarti dapatnya 2. Nah, cara nulis jawabannya seperti ini. Himpunan penyelesaian hasilnya adalah minus 7 dan 2. Jadi minus 7 sama 2 itu adalah angka X, dimana kalau misalkan kita substitusi ke X kuadrat plus 5X minus 14. Jadi maksudnya ini kalau misalkan kita masukin di sini, nanti akan menghasilkan nilai fungsi yang sama dengan 0. Kemudian contoh yang kedua, lebih susah sedikit ya. Saya ambil misalnya 15 dikurangi sama 7X dikurangi sama 2X kuadrat sama dengan 0. Nah, karena di sini itu koefisien kuadratnya minus, saya kaliin dulu dengan min 1 agar supaya dia tuh lebih gampang untuk dilihat atau mungkin difaktorin. Terus kemudian langsung atur posisi ya. 2X kuadrat ditaruh di depan, terus kemudian 7X dikali sama min 1 itu berarti plus 7X. Ini 15 ya, kita faktorin lagi. Sekali lagi kalau misalkan lupa, lihat di cara tentang pemfaktoran ya. Hasilnya berarti adalah ya, coba di sini berapa, 5 sama 3 bisa nggak? Bisa. Ini 5, ini 3. Terus kemudian dia maunya positifnya lebih gede, berarti di sini negatif. Coba cek, ini kali ini adalah 2X kuadrat, ini kali ini 10X, ini sama ini min 3X, berarti plus 7X, benar, ini dikali sama ini, hasilnya min 15. Berarti 2X minus 3 sama dengan 0, X-nya ketemu sama dengan 3/2, atau yang satunya X ditambah 5 sama dengan 0, berarti X-nya ketemunya adalah minus 5, sehingga kalau misalkan kita menulis dalam bentuk jawaban minus 5,3/2. Itu jawabannya.
Nah, sekarang bagaimana dengan cara yang kedua? Jadi yang pertama tadi udah. Sebenarnya bagaimana caranya kita tahu bahwa dia itu bisa difaktorin atau enggak? Sebenarnya caranya adalah kita mencari, kan ini bentuknya ada ax kuadrat plus bx plus c. Di sini sebenarnya nanti kalau misalkan di SMU itu akan belajar tentang namanya itu diskriminan. Diskriminan itu rumusnya adalah b kuadrat minus 4ac. Jadi semua bentuk yang dia itu bisa difaktorin itu syaratnya adalah diskriminan yang nilainya b kuadrat minus 4ac itu adalah kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna itu ya kayak seperti 1, 4, 9, 16, 25. Nah itu termasuk kuadrat sempurna. Jadi kalau misalkan dia kuadrat sempurna, dia baru bisa difaktorin sebenarnya. Ya kalau misalkan kita mau cek ya kita bisa cek yang ini. Kalau misalkan kita mau tahu kuadrat sempurnanya, ya nggak usah ganti. Berarti saya tinggal cek diskriminannya b kuadrat minus 4 kali a kali c. B-nya berapa? 5. 4 kali A, A-nya 1, C-nya adalah minus 14. Jadi kalau misalkan kita cari, ini 25 ditambah sama 4 kali 14 berarti 56. Tambahin berarti hasilnya adalah 81. Nah 81 kan kuadrat sempurna. Jadi kalau misalkan dia kuadrat sempurna berarti dia bisa difaktorkan. Nah itu caranya tahu apakah dia bisa difaktorin atau enggak. Kita menginjak ke cara yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi kalau dia mau melengkapkan kuadrat sempurna ya berarti bentuknya adalah persamaan kuadrat. Nah sekarang kalau misalkan kita mau masuk ke persamaan kuadrat, ya kita harus tahu dulu kuadrat sempurna itu seperti apa. Kalau misalkan kita punya bentuk yang punya kelas 8, A plus B dikuadratin, berarti kan hasilnya kan adalah A kuadrat ditambah sama 2AB ditambah sama B kuadrat. Nah sekarang kalau misalkan saya punya A min B, kalau misalkan dikuadratin berarti kan A kuadrat minus 2AB ditambah sama B kuadrat. Nah coba kita ambil kalau misalkan dia tuh bentuknya itu soal X ditambah sama 5, kalau dikuadratin ya gampang lah, X kuadrat ditambah sama 10x ditambah sama 25. Terus kemudian saya coba contoh yang lain, x minus 6 kalau kita kuadratin berarti kan x kuadrat minus 12x ditambah sama 36. Jadi apapun yang terjadi yang di sebelah belakang itu selalu positif dan dia selalu berasal dari ini yang dikuadratin. Ini dikuadratkan. Yang 5 kan juga sama, dari sini mau ke sini berarti kan dia dikuadratin juga. Nah sekarang kita lihat yang tengah-tengah, dari sini mau ke tengah-tengah berarti kan dikali 2 kan. Kalau dia minus berarti yang bagian di sebelah sini juga minus. Ini minus, itu juga minus, ini dikali 2. Ini kan juga sama nih, dari sini mau ke sini itu kan juga dikali 2 kan. Nah jadi kalau misalkan sekarang kita punya kebalikannya, misalnya saya punya x kuadrat ditambah sama 4x ditambah sama titik-titik. Nah sekarang kita kan bisa mencari yang sebelah kiri kan. Asal di sini koefisien x kuadratnya harus selalu 1 ya. Jadi kalau misalkan dari sini kita mau nyari tahu yang sebelah kiri, berarti kesimpulannya dia harus dibagi dengan 2. Jadi di sini plus 2. Nah setelah kita tahu di situ plus 2, maka kita bisa nyari yang sebelah sini, yaitu adalah 4, tinggal dikuadratin. Saya ambil contoh lagi ya, yang dia agak lebih jelek. Di sini saya punya x kuadrat dikurangi sama 5x. Ya sama aja caranya, asal koefisien x kuadratnya di sini itu 1, maka kalau misalkan kita mau nyelesain, berarti cara nyelesainnya adalah dari sini mau ke sini, berarti dibagi 2. Dibagi 2, berarti hasilnya minus 5/2, jelek, nggak apa-apa. Terus kemudian dari sini, terus kemudian baru ke sebelah kanan, hasilnya berarti adalah 25/4, kan minus 5/2 dikuadratin. Jelek lagi misalnya x kuadrat ditambah sama setengah x ditambah sama titik-titik. Nah kita mau nyari tahu yang sebelah kiri. Berarti kalau misalkan kita mau nyari sebelah kiri ya sama aja, dari sini ke sini berarti dibagi 2 dong. Setengah dibagi 2 berapa? 1/4. Berarti di sini 1/4. Sementara dari sini ke sininya berarti dipangkatin 2 kan? Berarti hasilnya adalah 1/16. Jadi seperti itu. Itu adalah dasarnya. Nah sekarang kita coba untuk melengkapkan kuadrat sempurna untuk soal yang tadi. Tadi kan ada soal daripada contoh 1, saya tulisin dulu contohnya, yaitu adalah x kuadrat ditambah sama 5x dikurangi sama 14 sama dengan 0. Jadi kalau kita mau melengkapkan kuadrat sempurna, yang ada x sama yang ada x kuadratnya itu dijadiin 1, angkanya itu dipindah ruas. Tapi dengan catatan bahwa koefisien daripada x kuadratnya itu harus 1 dulu. Jadi di sini x kuadrat ditambah sama 5x sama dengan 14. Nah sekarang ini kayak seperti seakan-akan kita mau nulisin ini.
Sama kayak tadi kan saya tulis di coret-coret di sini ya. Tadi kan di sini kan ada x kuadrat ditambah sama 5x ditambah sama titik-titik. Nah, sekarang kita cari yang sebelah kirinya. Nah, kalau kita mencari tahu sebelah kirinya dari sini ke sini, berarti kan dibagi 2 kan tadi? Dibagi 2, berarti hasilnya di sini adalah 5/2. Nah, dari sini terus kemudian ke sana itu kan adalah 25/4. Jadi di sini sebenarnya kita harus menambahkan 25/4 di sebelah kiri dan 25/4 di sebelah kanan. Karena kan ini kan kita tambahkan baru, berarti yang ini kita harus tambahin juga sama supaya dia nggak ngubah soal. Terus kemudian mereka bertiga ini akan menjadi x ditambah sama 5/2 kuadrat. Yang di sebelah kanan tinggal sama nyebut. Kan dia kan pernya per 4, ini kan per 1. Nah, dia supaya jadi per 4, berarti hasilnya adalah 56, asalnya dari 14 kali 14, ditambah sama 25. Nah, kemudian ditambah x plus 5/2. Karena ini itu ada kuadrat, berarti di sini hasilnya adalah akar, plus minus akar. 81/4. 81 dibagi 4 berarti adalah plus minus 9/2. Berarti di sini kita punya dua kemungkinan. Yang satu itu positif. Jadi x ditambah sama 5/2 itu sama dengan positif 9/2. Yang satu adalah x ditambah sama 5/2. Asalnya dari ini x tambah 5/2. Hasilnya adalah minus 9/2. Terus kemudian diselesain. Jadi x-nya ini ketemunya adalah 9/2 dikurangi 5/2 berarti 4/2. Jawabannya adalah 2. Terus kemudian yang satunya x sama dengan 5/2-nya dipindah ke sebelah kanan. Tadi minus 14/2. Jawabannya adalah minus 7. Jadi kalau misalkan kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah minus 7,2. Coba kita cek ya, minus 7,2 sama nggak? Tuh, sama kan? Minus 7,2. Nah, sekarang kita coba untuk soal yang satunya. Yang tadi koefisiennya bukan 1. Jadi tulis dulu soalnya 15 minus 7x dikurangi sama 2x kuadrat sama dengan 1. Mau dipindah sebelah kanan juga boleh. Ini pindah ke sebelah kanan sono, ini juga dipindah ke sebelah kanan. Berarti 15-nya tetap di sebelah kiri boleh. 2x kuadrat ditambah sama 7x. Ya kan ya? Jadi sekarang kita bagi dengan 2 agar supaya dia koefisien x kuadratnya itu 1. X kuadrat ditambah sama 7/2x. Yang ini berarti adalah 15/2. Nah, sekarang kita bikin sama kayak tadi lagi. Jadi di sini ada x kuadrat ditambah sama 7/2x ditambah sama titik-titik. Berarti di sini kita bisa tulis x dari sini mau ke sini berarti dibagi sama 2 kan? Dibagi sama 2 berarti hasilnya adalah 7/4. Berarti di sini harus ditambah dengan 49/16. Jadi kita bisa tulis di sini 49/16 ditambah di sebelah kiri dan ditambah di sebelah kanan 49/16. Terus kemudian sama ini nyebut untuk yang sebelah kiri ini 16 berarti yang atas dikali sama 8. 80 tambah 40 berarti 120 ditambah sama 49. Yang di sebelah kanan itu mereka bertiga ini bisa disederhanain sama yang ini kan, x plus 7/4. X ditambah sama 7/4 kuadrat. Berarti X ditambah sama 7/4 sama dengan plus minus daripada akar yang sebelah kiri. Berarti adalah 169 dibagi sama 16. Jadi X plus 7/4 sama dengan plus minus 13/16. Ada dua kemungkinan jawaban. Jawaban yang pertama adalah X ditambah dengan 7/4 sama dengan 13/16. Dipindah ruas, sekalian disamain nyebut. Berarti 13 dikurangi sama dia disamain nyebut berarti dikali sama 4. 7 dikali sama 4 28. Berarti kita punya berapa nih? 7/4 13/16 13/28. Kok angkanya jelek? Coba kita cek lah. Soalnya 15 min 7x min 2x kuadrat udah oke. Ini oke. Ini dibagi 2. 15 bagi 2 oke. 7/2 berarti 7/4. 49/16. Sama ini nyebut. Per 16 berarti dikali sama 8. 80 tambah 40 120 100. Oh, ini salah ya. Ini kan ada akarnya kan. Berarti ini harusnya 4 dong. Ya kan ya. 13/4.
Ini berarti per 4, berarti sekarang kita nggak usah samain nyebut, karena penyebutnya udah sama, berarti ini dikurangi sama 7. 13 kurangi 7, 13 kurangi 7 berarti 3 tambah 3 berarti 6 per 4, berarti adalah 3 per 2. Terus kemudian jawaban yang satunya adalah X ditambah sama 17 per 4 sama dengan minus 13 per 4, dipindah ruas, berarti minus 13, ini 7 ya bukan 17, minus 7 dibagi sama 4, berarti minus 20 bagi 4, berarti minus 5 dan 3 per 2. Coba cek jawaban sebelumnya, minus 5 dan 3 per 2, bener nggak? Ya betul, minus 5 sama 3 per 2. Oke, jadi sudah bener ya. Nah sekarang bagaimana untuk yang ketiga? Jadi yang pertama dan kedua kita sudah, ini tadi. Jadi cara untuk pemfaktoran sudah, melengkapkan kuadrat sempurna sudah caranya. Nah sekarang kita mau nyari tahu rumus ABC. Jadi kalau misalkan untuk yang rumus ini, kalau kita punya persamaan AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah sama C sama dengan 0, kalau kita mau nyari tahu X-nya, itu kalau mungkin ada beberapa guru yang sudah ngajarin dan dia itu sudah ngasih rumus. Dia ada rumus seperti ini, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi sama 2A. Ya sebenarnya rumus ini berasal dari melengkapkan kuadrat sempurna. Maksudnya asalnya itu dari yang kedua ini. Dari yang kedua ini, jadi dia akan muncul seperti ini. Jadi dia untuk mempermudah. Jadi kalau kita mau menurunkan rumusnya, ya kita mulai dari persamaan kuadratnya, yaitu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dan tujuan kita adalah mau mencari nilai X-nya itu berapa. Nah sekarang kalau kita mau mencari nilai X-nya ya sama kayak tadi, kalau kita mau melengkapkan kuadrat sempurna, C-nya itu dipindah ruas, jadi kita punya AX kuadrat ditambah sama BX itu sama dengan min C, supaya dia itu koefisien X kuadratnya itu nilainya 1, berarti dibagi sama A dulu. Berarti kita punya X kuadrat ditambah sama B per AX sama dengan minus C dibagi sama A. Nah sama kayak seperti tadi. Jadi kalau misalkan kita punya yang di sebelah kanan itu X kuadrat ditambah sama B per AX, ya di sebelah kirinya berapa? Tinggal dicari. Dari sini mau ke sini berarti kan dibagi sama 2 kan? Dibagi sama 2, berarti kita punya plus B per 2A. Kan B per A dibagi 2, berarti B per 2A. Yang di sebelah sini berarti dari ini mau ke sini itu dikuadratin. Berarti kita punya B kuadrat dibagi sama 4A kuadrat. Jadi tinggal ditulis B kuadrat dibagi dengan 4A kuadrat. Yang di sebelah sini juga B kuadrat dibagi sama 4A kuadrat. Nah kemudian mereka bertiga ini nanti akan jadi yang sebelah kiri ini kan, X ditambah dengan B per 2A kuadrat. Nah yang sebelah kanan disamain nyebut 4A kuadrat. Jadi kalau misalkan dikali sama 4A, di sini akan mendapatkan 4AC ditambah sama B kuadrat. Atau kalau misalkan kita susun ulang, B kuadratnya ditaruh di depan boleh. Ini berarti jadi plus minus akar, karena kan dia bentuk kuadrat. Ya kalau misalkan mau tahu ya kayak gini kira-kira. Kalau kita punya X kuadrat sama dengan 16, berarti X-nya ada berapa aja? Harusnya kan X-nya ada 2 kemungkinan, yaitu 4 bisa, X-nya sama dengan min 4 bisa. Karena dua-duanya kalau dikuadratin itu akan muncul 16. Jadi kalau misalkan kita punya bentuk kuadrat, dia akan selalu muncul plus minus. Misalkan kita punya X kuadrat sama dengan 15, ya berarti X sama dengan plus minus akar 15. Bagaimana kalau misalkan pangkat 4 ya sama aja 15. Berarti kalau misalkan kita mau nyari plus minus akar pangkat 4 dari 15. Jadi kalau sepanjang dia itu pangkatnya adalah bilangan genap, maka dia akan muncul hasil plus minus. Kalau bilangan ganjil enggak. Di sini kalau saya susun berarti B kuadratnya ada di depan, minus 4AC dibagi sama 4A kuadrat. Kalau misalkan kita tarik keluar, berarti di sini kita punya plus minus seper 2A, karena 4A kuadrat, 4-nya bisa keluar dari akar, A kuadratnya juga bisa keluar dari akar. Terus kemudian di sini ada B kuadrat min 4AC. Tujuannya apa? Buat nyamain sama yang sebelah kiri. Saya tulis lagi di halaman berikutnya.
Kayak gitu persis ya. X ditambah sama B per 2A, ya kan? Tadi kan X ditambah sama B per 2A plus minus itu yang sebelah kanan. Jadi sama dengan plus minus 1 per 2A, terus kemudian di sini ada akar B kuadrat min 4AC. Terus kemudian yang B per 2A ini dipindah ke sebelah kanan, berarti kita punya minus B per 2A, terus kemudian ada plus minus, akarnya saya tarik ke atas saja ya, supaya dia lebih rapi. B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi kita bisa tulisin untuk penyebutnya disamain per 2A minus B plus minus akar ini. Nah, jadi rumus yang tadi. Ini kan rumus yang tadi. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sudah sama kayak seperti yang tadi. Ya itu. Nah sekarang kita mau mencoba untuk menyelesaikan suatu persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Saya coba untuk soal yang tadi ya, yang contoh 1 ya. Yang contoh 1 ya dia kasih tempatnya di situ ya sudah, di situ aja tempatnya. Tadi kan soal daripada contoh pertama kan adalah X kuadrat ditambah sama 5X minus 14 sama dengan 0. Jadi dalam hal ini A-nya sama dengan 1. Ini angka di depan X kuadrat. B-nya kita tahu, C-nya kita tahu minus 14. Berarti X 1,2. Maksudnya X-nya kan ada 2 kemungkinan. Langsung masuk rumus ya. Min B. Berarti dalam hal ini min 5 plus minus akar B kuadrat. Langsung diganti. Min 4 kali A-nya 1 kali C-nya min 14 dibagi sama 2 kali A, 2. Berarti minus 5 plus minus akar di situ kan 25 ditambah sama, ya tulis dulu deh, 25 ditambah sama 56 dibagi sama 2. Berarti kita punya minus 5 plus minus daripada akar 81. Akar 81 9 kan ya. Berarti di sini minus 5 plus minus 9 dibagi 2. Ada 2 kemungkinan jawaban. Yang satunya positif. Minus 5 ditambah sama 9 dibagi sama 2. Berarti hasilnya adalah 2. Yang satunya X2 nya yang minus. Minus 5 minus 9 dibagi sama 2. Berarti minus 14 dibagi sama 2. Berarti minus 7. Sehingga hasilnya adalah minus 7,2. Cek jawaban sebelumnya, yang pemfaktoran boleh, yang rumus ABC boleh. Minus 7,2 sama ya, minus 7,2. Nah sekarang kita coba yang satunya, yang contoh 2. Soal yang sama dengan yang tadi. 5 minus 7x minus 2x kuadrat sama dengan 0. Mau dibikin supaya positif boleh, atau dibiarin juga nggak apa-apa. Jadi nggak masalah. Jadi dalam hal ini A-nya adalah minus 2, B-nya adalah minus 7, C-nya adalah 5. Jadi kalau kita mau cari X-nya, X 1,2 sama dengan min B, langsung 7 plus minus akar B kuadrat, langsung diganti 49 minus 4 kali A, A-nya itu minus 2, kali C-nya 5, dibagi sama 2 kali A, saya tulis langsung minus 4. Berarti di sini adalah 7 plus minus akar dari 49 minus sama minus berarti jadi positif. 4 kali 2 8 kali 5 berarti 40 dibagi sama, angkanya kok jelek ya, dibagi sama minus 4. 4 kali 2 8 kali 5. B kuadrat min 4 kali A kali C. B kuadrat min 4. Oh soalnya salah. Ini 15 ya. 15 minus 7x minus 2x kuadrat. Berarti di sini 15. Ini juga 15. C-nya 15 di sini. Berarti hasilnya berapa nih? 2 kali 15 30 kali 4 berarti 120. Berarti di sini harusnya adalah 120. 7 plus minus akar 120 tambah 49 berarti 169 dibagi sama minus 4. Jadi di sini kita punya 7 plus minus 13 karena akar 169 itu adalah 13. X yang pertama adalah pakai plus, ya kalau dibalik juga nggak apa-apa. Berarti di sini adalah 20 dibagi sama minus 4. 7 tambah 13 ya betul. Terus kemudian dibagi sama 45
Yang satunya adalah 7 dikurangi sama 13 dibagi sama minus 4. 7 dikurangi 13 minus 6 dibagi sama minus 4, berarti hasilnya adalah 3/2. Jadi kalau kita mau nulisin dalam bentuk jawaban, minus 5 nya ditulis duluan karena dia lebih kecil, dibagi sama 3/2. 3/2. Min 5, 3/2. Kita coba kita cek yang satunya minus 5, 3/2. Sama ya. Oke, itu berarti sudah contoh untuk mereka bertiga. Pemfaktoran sudah, melengkapkan kuadrat sempurna sudah, rumus ABC sudah. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita dikasih suatu soal dan soalnya itu belum rapi seperti ini? Jadi kalau misalkan soalnya itu belum rapi, maka yang kita lakukan adalah kita harus disederhanain dulu agar supaya dia muncul bentuk kuadrat. Saya tadi nulisnya salah ya bentuk kuadratnya. Kalau yang bentuk yang ini namanya adalah fungsi kuadrat. Ini fungsi kuadrat. Itu di topik bahasan yang lain. Yang ini itu namanya adalah persamaan kuadrat. Jadi kalau persamaan kuadrat itu variabelnya cuma x atau y aja. Jadi dalam hal ini fungsinya bentuknya itu bentuk kuadrat, tapi variabelnya cuma satu. Kalau dia fungsi kuadrat, dia ada y-nya, terus kemudian dia di sini ada x-nya juga. Jadi dia untuk topik bahasan yang berbeda. Itu akan dibahas di fungsi kuadrat. Nah, ini persamaan kuadrat karena dia variabelnya kan cuma satu, x saja. Ada sama dengannya dan di sini bukan y. Jadi di sini kalau misalkan kita mau selesaiin, samain nyebut dulu karena penyebutnya kan nggak sama. Jadi kalau kita mau samain nyebut, jadi kita punya x plus 1 dan x min 1. Yang di sebelah kiri berarti harus dikali dengan x min 1. Yang di sebelah kanan harus dikali dengan x plus 1. Nah, kemudian ini dikaliin, dipindah ruas, dikali silang ke satu sana. Yang di sebelah kiri dikuadratin. X kuadrat min 2x plus 1. Terus kemudian ditambah lagi dengan yang satunya, ini kali ini itu adalah x kuadrat, ini kali ini sama ini kali ini langsung ya, minus x. Bener gak? Ya betul. Terus kemudian minus 2. Yang di sebelah kanan langsung dikuadratin x kuadrat min 1 karena ini kan a plus b sama a min b. Yang bisa dicoret, coret-coret dulu aja, terus kemudian disederhanain, min 2x ini sama minus x bisa digabung jadi 1, 1 ini sama minus 2 bisa digabung jadi 1, ini ada minus 1 juga di sebelah kanan, ini bisa dicoret, x kuadrat dikurangi sama 3x, nah tinggal diselesain. Nah, kalau dia sudah bentuk seperti ini enak. Kita mau memfaktorkan, kalau bisa difaktorkan boleh, atau melengkapkan kuadrat sempurna atau rumus ABC. Tapi saya kasih saran, kalau misalkan dia itu bisa difaktorin, difaktorin dulu aja karena pemfaktoran itu nyelesainya lebih cepat daripada yang lain sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita terbiasa untuk melakukan pemfaktoran, ya melakukan pemfaktoran yang seperti ini nggak terlalu susah. Jadi pelan-pelan mulai dibiasain aja. X min 3 sama dengan 0, x-nya ketemu sama dengan 3, ya tinggal ditulis cara nulis jawabannya kayak gini. Oke, contoh yang terakhir, kita punya bentuk seperti ini ya, sekali lagi sama aja, kita harus bikin agar supaya dia dalam bentuk kuadrat. Jadi di sini dikuadratkan agar supaya akarnya itu hilang, sehingga yang sebelah kiri jadi kuadrat, yang minus ini itu hilang karena minus kalau dikali minus hasilnya itu positif, akarnya hilang, berarti kita tinggal punya 6x tambah 8 dibagi sama 5. Tinggal dikali silang, 5x kuadrat dikurangi 6x minus 8 sama dengan 0. Saya langsung pindahin ya, maksudnya 6x sama 8-nya itu setelah 5-nya dikali, itu dipindah ke sebelah kiri. Ya difaktorin, bisa nggak difaktorin? Kalau dia nggak bisa difaktorin atau mungkin agak susah ya pakai rumus ABC boleh, pakai melengkapkan kuadrat sempurna boleh. Saya mau pakai melengkapkan kuadrat sempurna aja, 8-nya dipindah ke sebelah kanan, berarti kita punya 5x kuadrat minus 6x sama dengan 8. Sekarang kita bagi dengan 5 agar supaya dia itu koefisien x kuadratnya itu nilainya adalah 1. 6/5x, di sini ada 8/5. Coba kita cek dulu ya benar atau enggak. 6x tambah 8 nggak ada perubahan, 5 dikali silang, pindah ruas, 8 itu 4 sama 2. Ya sebenarnya ini bisa difaktorin sih. Ini kalau misalkan kita mau ngefaktorin nggak jadi ya, nggak jadi pakai melengkapkan kuadrat sempurna, karena ini bisa difaktorin. 5x kuadrat minus 6x
minus 8 sama dengan 0. Jadi kita punya di sini 5x 8 42 ya. Di sini ada 2. Di sini 4. Kan dia bisa lari ke 6 kan? Ini sama ini 10, ini sama ini 4. Nah, kita tinggal kasih minus di sini dan plus di sini. Cek. 5x kuadrat min 10x plus 4x berarti min 6x, angkanya dikali min 8, benar. 5x tambah 4 sama dengan 0, atau yang satunya x min 2 sama dengan 0. Jadi di sini kita bisa ketemu x-nya adalah minus 4/5, di sini ketemu x sama dengan 2. Nah, tinggal tulis jawabannya. Himpunan penyelesaian minus 4/5,2. Itu adalah penjelasan untuk cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.